Halo, saya senang sekali ketika menyampaikan materi ini karena saya meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini itu ada batasnya. Sandang, pangan, papan. Pangan misalnya ada masa expire-nya, papan juga sama ada batasan habis pakainya, semualah gitu. Einstein mengatakan bahwa hanya dua hal yang tidak terbatas di dunia ini, universe dan kebodohan manusia, dan saya tidak yakin dengan yang pertama. Artinya yang tidak terbatas di dunia ini hanya kebodohan manusia. Paling bodoh ya ini yang lagi ngomong. Artinya kita semua tidak akan dewasa sebelum kita menyadari batasan kemampuan kita sampai di mana. Itu saya sampaikan itu supaya Anda bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan itu bukan hanya transportasi tapi juga dalam hidup kita, kira-kira begitu. Ini yang materi saya tentang manajemen kapasitas. Silakan disimak apabila Anda berkenan dan disaringkan kepada yang kira-kira interest di bidang transportasi dan kehidupan. Sekarang kita sampai materi yang ketiga, manajemen kapasitas. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, manajemen lalu lintas bisa kita lakukan baik dari sisi demand ataupun dari sisi supply. Dari sisi demand berarti kita mengatur aktivitas orangnya, sedangkan dari sisi supply kita mengatur sistem transportasinya. Pengaturan lalu lintas baik dari sisi demand ataupun dari sisi supply harus memperhatikan batasan lingkungan. Silakan perhatikan baik-baik pilihan kebijakan transportasi yang dapat kita pilih berdasarkan rekomendasi dari Profesor Kauta tahun 94 berikut ini. Ingatkan sekali lagi bahwa kebijakan transportasi baik dari sisi supply ataupun sisi demand itu harus dilaksanakan secara berbarengan untuk keefektifannya. Kali ini kita akan mengupas bagaimana manajemen transportasi dilihat dari sisi supply atau sisi penawarannya. Dalam hal ini kita akan membahas manajemen kapasitas. Manajemen kapasitas bisa kita bedakan menjadi tiga, yakni manajemen kapasitas luas, kemudian simpul, kemudian jaringannya. Ini adalah contoh jaringan transportasi di Bandung yang terdiri dari luas dan simpul. Dalam skala makro, yang dimaksud dengan simpul bisa jadi adalah sebuah terminal, stasiun kereta api, atau bandara. Sedangkan dalam skala mikro, simpul bisa berarti persimpangan, shelter, atau perputaran atau U-turn. Sedangkan luas adalah penghubung antar simpul-simpul tersebut. Ini adalah contoh jaringan transportasi di Tokyo, Jepang. Ini adalah contoh jaringan transportasi Trans-Asia. Dan ini adalah contoh jaringan transportasi jalan yang terdiri dari link atau ruas jalan dan node atau simpul yang merupakan pertemuan antar ruas jalan. Definisi kapasitas adalah daya tampung maksimal sebuah benda. Kapasitas ini bisa kita bagi menjadi dua, yakni kapasitas statis dan kapasitas dinamis. Untuk kapasitas statis, kita ambil contohnya sebuah gelas. Kapasitas statis sebuah gelas adalah luas tampang dikali tingginya. Hasilnya adalah satuan isi yang bisa berupa meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, dan lain sebagainya. Untuk kapasitas dinamis, kita bayangkan dari sebuah selang. Kapasitas dinamis sebuah selang adalah volume persatuan waktu, bisa berupa meter kubik per detik, per menit, atau per jam. Demikian pula untuk transportasi. Kapasitas statis transportasi adalah luas area dibagi dengan luas kendaraannya. Jadi, misal Anda punya area 100 meter persegi, dan luas kendaraan termasuk manuver adalah 30 meter persegi, maka kapasitas statisnya adalah 3 kendaraan. Sedangkan untuk menghitung kapasitas dinamis ruas jalan, itu dihitung berdasar kapasitas dasar dikali dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini bermacam-macam, misalnya lebar jalan, gangguan samping, misalnya parkir di badan jalan, banyaknya aktivitas di jalan, dan ukuran kota.
Untuk simpul transportasi seperti terminal, pelabuhan, bandara, perhitungan kapasitas statis itu sama dengan yang tadi. Luas area dibagi dengan luas kendaraan. Sedangkan untuk kapasitas dinamis itu berdasarkan keberangkatan atau kedatangan. Dipertimbangkan juga kapasitas parkir di area tersebut. Perhitungan kapasitas parkir itu sangat dipengaruhi aktivitasnya. Misalnya untuk kampus itu dipengaruhi dengan jadwal kuliah, sedangkan untuk praktek dokter itu tergantung lama dilayaninya. Sedangkan untuk parkir misalnya di mall itu dipengaruhi berapa lama kita berjalan-jalan di mallnya. Makin lama kita beraktivitas pada tempat tersebut, maka makin besar kebutuhan parkir yang dibutuhkan. Kebutuhan parkir di hotel akan jauh lebih besar daripada kebutuhan parkir di mall. Apalagi kalau yang di hotelnya diam aja nggak keluar-keluar. Sekarang bagaimana kita meningkatkan kapasitas? Bagaimana disebutkan tadi, kapasitas ruas jalan adalah kapasitas dasar dikali dengan faktor koreksi. Faktor koreksi ini terdiri dari lebar jalan, aktivitas di jalan, parkir di badan jalan, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kapasitas ruas jalan dapat dilakukan pemindahan parkir di badan jalan, pemindahan pedagang kaki lima, pelebaran trotoar, atau dengan pelebaran jalan. Untuk peningkatan kapasitas persimpangan, kita bisa melihat jenis pengaturan persimpangannya. Merujuk pada grafik ini, misal volume lalu lintas pada jalan mayor adalah 6.000 kendaraan per hari dan jalan minornya atau jalan kecilnya adalah 6.000 kendaraan per hari, maka persimpangan tersebut cukup diatur dengan prioritas saja. Jika volume lalu lintas pada jalan mayor adalah 12.000 kendaraan per hari dan jalan minor atau jalan kecilnya adalah 8.000 kendaraan per hari, maka pada persimpangan tersebut sudah harus diatur dengan lampu lalu lintas atau dengan bundaran. Kriteria dibutuhkan sebuah persimpangan jadi lampu lalu lintas atau tidak adalah: yang pertama, harus minimal per jamnya adalah 750 kendaraan per jam dalam 8 jam sehari. Kemudian jika waktu tunggunya di atas 30 detik, atau jika pejalan kaki yang menggunakannya lebih dari 175 orang per jam dalam 8 jam per hari. Kemudian sering terjadi kecelakaan atau masuk dalam area traffic control system atau ATCS. Untuk volume lalu lintas yang lebih besar, misalnya jalan mayornya adalah 18.000 kendaraan per hari dan jalan minornya adalah 15.000 kendaraan per hari, maka pada persimpangan tersebut sudah harus diatur dengan persimpangan tidak sebidang. Jadi tidak perlu menunggu Anda jadi gubernur, ini sudah harus pakai persimpangan tidak sebidang. Peningkatan kapasitas jaringan jalan perlu dilakukan setelah peningkatan kapasitas ruas, simpul, itu dilakukan tapi masih terjadi kemacetan lalu lintas. Upaya yang biasa dilakukan untuk peningkatan kapasitas jaringan adalah dengan pembuatan outer ring road. Kita sudah punya standar tingkat pelayanan untuk tiap-tiap ruas jalan. Misalnya untuk sistem jaringan jalan primer di jalan tol, tingkat pelayanan minimal B. Jadi ketika tingkat pelayanan turun menjadi C, maka sudah waktunya untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan tersebut. Sebagai rangkuman, dapat saya sampaikan bahwa kapasitas adalah daya tampung maksimal. Visi rasio itu tidak pernah lebih dari 1. Kemudian peningkatan kapasitas ruas dan simpul dilakukan dengan meningkatkan faktor koreksi, misalnya dengan melebarkan jalan, mengalihkan pedagang kaki lima, mengalihkan parkir di badan jalan, dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan kapasitas jaringan setelah semua tahapan peningkatan kapasitas ruas dan simpul dilaksanakan adalah dengan cara membangun outer ring road. Kira-kira begitu yang kita sampaikan untuk materi manajemen kapasitas ini. Nanti kita lanjutkan dengan
materi yang lain. Semoga bermanfaat untuk Anda dan terima kasih atas perhatiannya. Awesome.